求求你放过我！就是你们在这里风花雪月，还望向两位讨教一二。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggua dari Fearless Battle Spirit ataupun Kinan. Untuk di part sebelumnya, Kinan telah memutuskan aksi yang begitu nekat kalau dia akanlah memasuki Gunung Wentau untuklah mendapati niat pedang dari salah satu penjaga di sana guys. Ya intinya dia haruslah mendapati niat pedang tersebut baru bisa untuklah memasuki gua harta karun. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah melewati jembatan langit dan berhasil diperiksa, Kinan dan Yanggong kembali ditahan oleh para seniornya. Dan semua ini ya ada alasannya kalau para tetua telah membuat sebuah peraturan terbaru. Meskipun mereka telah melewati jembatan langit ini, mereka tetaplah akan diperiksa dengan begitu ketat. Sebab untuk Gunung Wentau sedanglah mencari-cari keberadaan dari Kinan. Bahkan ya salah satu senior di sana atau penjaga telah memegang sebuah gambar buronan muka dari Kinan. Dan mereka merasa kalau pria bertopeng ini sangatlah mirip dengan Kinan. Dan Kinan tetaplah memaksa kalau dia bukanlah orang yang berada di gambar tersebut. Sehingga mereka berdua langsunglah disogok dengan berkata ya kalau masih kurang beritahu kepada dirinya. Alhasil kedua penjaga ini langsung membiarkan Yanggong dan Kinan lolos dari pemeriksaan guys. Gampang sekali ya untuk disuapnya. Sementara itu untuk anak dari tuanmu sebagai utusan dari Istana Surgawi Selatan yang sebelumnya pernah berhadapan dengan Kinan dan diselamatkan oleh para tetua, dirinya sama sekali tidaklah berubah, malah semakinlah bertindak semena-mena. Saat ini dia berada di goa dan menikmati hidupnya dengan begitu tenang serta menikmati para wanita. Terlihat sudah ada 2 wanita yang sudahlah tidak sadarkan diri. Dan saat ini dia sedanglah memaksa untuk meniduri seorang wanita yang terus-terusan mencoba untuklah menolaknya. Sayangnya wanita ini tidak bisa untuklah melawan guys. Beruntungnya Kinan berada di sana dan mengunuskan pedang ke lehernya, membuat wanita yang inginlah ditiduri berhasil untuklah diselamatkan dan dibiarkan untuklah melarikan diri. Sedangkan ya untuk dia langsunglah diinterogasi. Sebelum diinterogasi, dia malah mengancam kepada Yanggong serta Kinan yang belum sama sekali dia ketahui identitasnya dengan mengancam kalau ayahnya adalah utusan dari Istana Surgawi Selatan. Jika mereka menyentuhnya maupun menyakitinya, maka ya mereka berdua tidak akanlah selamat. Terlebih, dia sangatlah mengenal Yanggong sebagai kultivator rendah yang sama sekali tidak memiliki reputasi baik untuklah di Gunung Wentau. Mendengar itu, Yanggong sama sekali tidaklah peduli dan Kinan langsung melepaskan topengnya dengan mempertanyakan apakah dia ingat dengan wajah ini. Mengetahui kalau di depannya adalah Kinan, dia sungguhlah terkejut. Dan dia pun teringat kalau pertarungan sebelumnya dia telah dihajar babak belur. Kinan memberikan kesempatan terakhir, asalkan dia menjawab semua pertanyaan darinya. Sesingkatnya, dia pun telah diinterogasi dan memberikan semua jawaban yang dia ketahui. Tetapi ya, Kinan tampaknya tidaklah puas dengan semua jawaban yang dia berikan. Dia yakin semua itu adalah penuh kebohongan. Lantas ya, anaknya tuanmu langsunglah ketar-ketir. Tubuhnya yang gemetaran mengaku ya kalau dia sudah mengatakan semua yang dia ketahui. Dirinya juga belum lama datang ke tempat ini, maka dia tidaklah tahu lebih dalam tentang Gunung Wentau. Dan dia memohon ampun kepada Kinan untuklah melepaskan dirinya. Tetapi Kinan melihat banyak sekali wanita yang sudahlah tidak sadarkan diri dan pakaiannya terlepas.
Ya, itu bekas dimangsa olehnya ya. Kinan sungguhlah begitu marah. Orang seperti dia, jika dilepaskan, tidak akanlah pernah berubah. Jadi, pergilah ke neraka dan memohon ampun kepada semua korban yang telah dia sakiti. Sehingga pedang Kinan menebas lehernya sampailah meninggoi. Setelah berhasil untuklah menghabisi nyawanya, Kinan langsunglah berubah wujud menjadi anak dari tuanmu. Waduh, penyamaran yang sungguhlah luar biasa ya. Maka dengan begini, Kinan akan mendapati banyak sekali informasi tentang istana surgawi selatan. Lalu dia pun memasuki sebuah gedung. Di sana sudah disambut oleh beberapa tuan muda yang ternyata mereka juga adalah dalang di balik semua ini. Sebab merekalah yang mengirimkan para wanita untuk dinikmati oleh tuan mudamu. Dan mereka berdua bertanya, apakah adik seperguruan yang kita antar masih sesuai dengan seleranya? Mendengar ini ya, Kinan tampak marah, tetapi dia menyembunyikan kemarahannya dengan cara bersandiwara. Sayangnya, sifat dari Kinan dan tuan mudamu ini bertolak belakang. Yang satu tidak suka bermain wanita, yang satu suka bermain wanita. Jadi ya, Kinan terlihat sulit untuklah bersandiwara. Sehingga ya, Kinan membuat jalan ceritanya sendiri dengan mempertanyakan kepada mereka berdua, apakah mereka berdua ini tidak mendengarkan perintah dari ayahnya. Sontak ya, mereka berdua yang tidak tahu menahu mempertanyakan apa perintahnya. Mereka sama sekali belum mendapati apapun. Dan Kinan memberitahu kalau Kinan si pencuri itu telah menyelinap ke Gua Wendau untuklah mencuri harta karun. Dan semua orang haruslah diperiksa dengan begitu ketat. Mendengar itu ya, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Karena bagi mereka berdua, Kinan hanyalah kultivator terendah. Jadi, apa peduli mereka tentang Kinan? Lebih baik bertanyalah kepada Dausan. Dan sekarang saja untuk 5 leluhur Wu telah membelakangi gerbang langit selatan. Maksudnya ya, 5 leluhur Gunung Wendau telah mendapati dukungan dari istana surgawi selatan. Sekelas Kinan tidaklah mungkin bisa untuk memasuki tempat ini. Bahkan ya, jika dia berhasil, satu sentuhan jari saja bisalah menghabisi Kinan. Waduh, lu kagak tahu ya, orang yang berada di depan itu orang yang lu bicarakan. Bahkan, mereka meremehkan Kinan. Tidak perlu 5 leluhur dan istana gerbang surgawi selatan untuklah turun tangan. Cukup mereka berdua bisa untuklah menghabisi Kinan, guys. Sebab mereka adalah pewaris dari Gunung Wendau. Jadi tidak perlu takut kepadanya. Untuk Kinan ya sebetulnya pastilah menahan emosi ini. Dan dia mencoba untuklah memprovokasinya. Sebelumnya untuk tuan mudamu pernah bertarung dengan Kinan. Dan dia cukuplah begitu kuat. Dan apakah mereka berdua sangatlah percaya diri dan berani untuklah menghadapi Kinan. Dengan petantang petentengnya mereka berdua mengiyakannya. Mereka sangatlah yakin kalau Kinan sangatlah mudah untuk dikalahkan. Dan mereka berdua juga menganggap remeh tentang tuan mudamu. Mereka berdua tahu kedatangan dari tuan mudamu untuklah meminta bantuan agar Kinan tidaklah mengejar-ngejar dirinya. Sebab ya mereka kan sudah tahu permasalahan awalnya. Kinan datang ke sini bukan hanya untuklah mencuri harta karun, tetapi juga menghabisi nyawanya. Jadi ya, mereka berdua membiarkan tuan mudamu mengalami ketakutan, kegelisahan, serta kepanikan, barulah mereka turun tangan untuk membantunya agar mendapati perhatian dari istana surgawi selatan. Ya, ini pikiran licik, tetapi ya, pikiran ini hanyalah bersifat sementara, karena orang yang berada di depannya adalah Kinan. Tidak sampai di situ, mereka berdua juga menantang tuan mudamu untuklah bertarung. Jika dia menang, maka mereka berdua akanlah mengatakan semua yang mereka tahu di Gunung Wendau ini, termasuk dengan Gua Harta Karun. Mendengar ini ya, Kinan mendapati kesempatan untuklah membuat mereka berdua menderita, guys. Apalagi ya, untuk kemenangannya, dia mendapati informasi yang berharga. Tetapi Kinan tampaklah kecewa. Maksudnya ya bukan pertarungan bela diri,
melainkan adalah pertarungan minum arak. Siapa yang kuat pasti masihlah bertahan. Awalnya ya Kinan kecewa, tetapi ini adalah sebuah tantangan, maka dia menerimanya. Terlebih sampai saat ini, belum ada satupun orang yang bisa untuklah mengalahkan dia dalam meminum arak. Sekelas dari Shan Miao Miao saja yang suka minum minuman, kalah telak sama Kinan guys. Setelah menerima tantangannya, kedua orang ini menyuruh para pelayan untuklah menyiapkan arak yang begitu sangat banyak. Dan kita bersambung untuklah di episode 156. Untuk episode ini sih udah jelas ya tujuan dari Kinan dan juga penyamarannya. Tetapi untuk dua tuan muda ini sebentar lagi akanlah mendapati ganjarannya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 求求你放过我！就是。你们在这里风花雪月，还望向两位讨教一二。